Etika penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah perspektif bisnis Islam. Perkenalkan, nama saya Eni Rusnaini, NPM 21510300030. Perkenalkan, nama saya Anissa Julhamajid, NPM 2151030. Perkenalkan, saya Eva Yuliana, NPM 2151030155. Yang pertama yaitu ruang lingkup penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Dalam menyusun laporan keuangan syariah, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, tidak tepat waktu, dan kurang bermanfaat. Maka dari itu, terdapat profesi akuntansi yang mempunyai tugas untuk menyesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang dinamakan dengan General Accepted Accounting Principle atau GAAP. Di Indonesia, GAAP berupa pernyataan yang dikodifikasikan dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Standar tersebut berisi kumpulan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap perusahaan. Adapun ruang lingkup penyajian laporan keuangan syariah tertera pada PSAK 101 terkait bahasan tentang pernyataan standar akuntansi keuangan 101. Terkait penyajian laporan keuangan syariah, PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan 101 dikeluarkan pertama kalinya oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK. IAI pada tanggal 27 Juni 2007 untuk mengganti ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002. PSAK 101 merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 juga memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait dengan 1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Yang kedua yaitu dasar aktual. Yang ketiga yaitu materialitas dan penggabungan. Yang keempat yaitu saling menghapus. Yang kelima yaitu frekuensi laporan. Yang keenam informasi komparatif. Yang ketujuh yaitu konsistensi penyajian. Laporan keuangan menjadi satu jalan agar umat manusia bisa disiplin dan berlaku adil, jujur dalam berutang dan mencatat utangnya, jujur dalam berbisnis, serta konsisten dalam membuat suatu keputusan. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang mana spirit yang diangkut dalam ayat tersebut menjelaskan tentang konsep keadilan, kebenaran, serta pertanggungjawaban. Asas dan karakteristik transaksi syariah perspektif IAI. Tujuan dasar dari laporan keuangan syariah pada akuntansi syariah ini bersifat materi dan spirit. Materi adalah pemberian informasi akuntansi, sedangkan spirit ialah pemberitahuan informasi berdasarkan akuntabilitas. Akuntansi syariah ini hanya berorientase pada sifat materi saja, yang merupakan letak ketidakadilan akuntansi syariah. Akuntabilitas ini merupakan syarat bahwa laporan yang dapat dipertanggungjawabkan pada stakeholder yang sama dengan roh yang menghidupkan badan, sehingga fungsi roh ini lebih penting daripada badan. Dan penerapan akuntansi syariah tidak akan bisa dilepaskan dari beberapa prinsip yang selalu harus disertakan dalam pelaksanaan penerapan akuntansi syariah. Manusia juga memiliki akuntabilitas dan nilai-nilai ilahi yang menerapkan perangkat syariah dan alat sebagai parameter baik dan buruknya. Paradigma yang kemudian membentuk karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Prinsip syariat yang berlaku secara umum dalam kegiatan muamalah untuk mengikat secara hukum baik para pelaku dan stakeholder yang di dalamnya terdapat entitas dalam pelaksanaan transaksi syariah. Akuntansi syariah ini merupakan memiliki landasan Al-Quran, As-Sunnah, dan ayat kauniyah, yang mana tujuan tersebut dari akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal saja, tetapi juga sebagai akuntabilitas yang bersifat vertikal, bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhannya.
Akuntansi syariah ini yang di dalamnya terdapat transaksi syariah yang harus mempunyai beberapa asas dan karakteristik, yang mana prinsip dan karakteristik tersebut termasuk guidance bagi sistem operasional dalam akuntansi syariah. Prinsip-prinsip ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip persaudaraan. Ialah transaksi yang harus mengedepankan ukhuwah dengan tidak mengambil keputusan di atas kerugian orang lain, yang didasari dengan adanya ta'aruf, tafahum, takaful, dan tahammul. Yang kedua yaitu prinsip keadilan, yang menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak yang sesuai dengan posisinya dengan merealisasikan aturan muamalah. Yang ketiga ialah prinsip kemaslahatan. Segala sesuatu atau segala bentuk kebaikan dan manfaat yang kembali pada dimensi duniawi dan ukhrawi. Yang keempat yaitu prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara aspek material, spiritual, aspek privat, aspek publik, sektor keuangan, dan sektor real. Yang kelima yaitu prinsip universalisme. Ialah esensi yang dapat dilakukan untuk semua pihak tanpa membeda-bedakan manusia. Karakteristik transaksi syariah menurut IAI ialah implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan prinsip transaksi syariah, yang mana harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya. Yang pertama yaitu transaksi yang dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip at-taradhi minkum, ialah suka sama suka, rela sama rela. Kedua, transaksi yang dilakukan dengan bebas selama objek tersebut atau transaksi merupakan barang atau jasa yang halal dan thayyib. Uang merupakan media alat tukar saja dan juga satuan pengukuran nilai yang bukan merupakan alat komoditas yang biasa ditransaksikan. Keempat, transaksi yang tidak mengandung riba. Kelima, transaksi yang tidak dilakukan dengan unsur kezaliman. Yang keenam, transaksi yang tidak mengandung unsur maisir. Ketujuh, transaksi yang tidak mengandung unsur gharar. Kedelapan, transaksi yang tidak mengandung unsur haram. Kesembilan, transaksi yang tidak menganut prinsip-prinsip nilai dari uang atau time value of money. 10, transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian dan yang jelas dan benar yang diantar kedua belah pihak serta didasarkan oleh keuntungan tidak merugikan pihak yang lain. 11 ya, transaksi yang dilakukan tidak mengandung histori harga atau rekayasa. Ke-12, transaksi yang dilakukan menjauhi unsur suap penyuap atau risyaw. Asumsi dasar dan karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Nah, asumsi dasar laporan keuangan menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah itu yang pertama dasar akrual dan yang kedua kelangsungan usaha. Adapun penyusunan laporan keuangan berdasarkan dasar akrual yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang diakui saat kejadian. Itu maksudnya bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Sedangkan laporan dengan dasar akrual ini juga memberikan informasi tentang laporan masa lalu dan juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Jadi, dalam prinsip pembagian hasil, berdasarkan prinsip pembagian hasil ini, pendapatan atau hasil yang dimaksud itu adalah keuntungan bruto atau gross profit. Nah, selanjutnya ini ada kelangsungan usaha. Ini berkaitan dengan laporan keuangan yang biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha sebuah entitas syariah. Nah, dan akan melanjutkan usahanya di masa yang akan mendatang. Jadi, entitas syariah ini diasumsikan tidak berkeinginan untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Dan jika maksud tersebut timbul, itu maka laporan keuangan harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. Nah, selanjutnya yaitu bahasan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ciri khas bagi pembuat informasi dalam laporan keuangan ini supaya bisa bermanfaat bagi pemakai laporan tersebut. Nah, adapun karakteristik kualitatif tersebut itu meliputi 4 hal. Yang pertama, itu ada laporan keuangan dapat dipahami. Nah, ini maksudnya agar dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pemakai. Dan yang kedua yaitu laporan keuangan yang relevan. Maksudnya di sini yaitu supaya dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan.
Aspek materialitas dalam laporan keuangan itu disebut informasi keuangan. Dianggap materi jika terjadi kelalaian dalam mencantumkan informasi dan kesalahan dalam mencatat informasi. Sehingga itu akan mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Yang ketiga yaitu tentang laporan keuangan andal. Nah, maksud dari laporan keuangan andal ini agar dapat diandalkan sebagai penyajian yang tulus dan juga jujur. Jadi beberapa hal yang terkait dalam kajian tentang keandalan itu mencakup beberapa bahasan. Yang pertama yaitu penyajian jujur. Jadi penyajian jujur ini neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi dalam bentuk aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas syariah pada tanggal pelapor yang memenuhi kriteria. Dan yang B, ada substansi mengungguli bentuk. Nah, ini maksudnya peristiwa ini dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas. Yang C yaitu ada netralitas informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakaian, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Dan yang D itu ada pertimbangan sehat. Ketidakpastian peristiwa ini terkadang dihadapi, maka bisa diakui dengan mengungkapkan pertimbangan sehat dalam penyusunan lapor keuangan serta mengedepankan unsur kehati-hatian. Dan yang E itu ada kelengkapan informasi dalam laporan keuangan itu harus lengkap dan batasan materialitas dan lengkap dalam batasan materialitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.